bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, agar kalian mengetahui negara-negara ASEAN. Yang kedua, agar kalian mengetahui letak ASEAN. Yang ketiga, agar kalian mengetahui siapa saja pendiri ASEAN. Masuk ke materi ya. ASEAN sendiri merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Bisa juga disebut dengan Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, atau merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan didirikannya ASEAN sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengenalan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Latar belakang pendirian ASEAN adalah situasi di kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an rawan konflik, yaitu adanya perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang dapat mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan bila dibiarkan. Di kawasan Asia Tenggara diketahui terdapat 11 negara. Salah satu negara yang belum masuk menjadi anggota ASEAN adalah Timor Leste. Saat ini, kedudukan Timor Leste di ASEAN sebagai peninjau. Kalau kalian lihat pada peta berikut, kalian dapat melihat letak astronomis ASEAN. Yang paling utara ya, itu terletak pada 28 derajat lintang utara, dan yang paling selatan 11 derajat lintang. Kemudian kalian lihat garis bujurnya ya, yang paling barat 93 derajat bujur timur, dan yang paling timur 141 derajat bujur timur. Letak geografis ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Eropa dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan untuk batas-batas wilayah kawasan Asia Tenggara dapat kalian lihat di peta juga. Di paling utara kita berbatasan dengan Tiongkok atau RRC. Yang paling selatan ASEAN atau Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Yang paling barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India. Yang paling timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Negara-negara di kawasan ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.000 km persegi, dengan luas daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Dan kalian bisa lihat ya, untuk wilayah Laos adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak punya pantai. Oke, lanjut ke ciri-ciri bentuk wilayah negara ASEAN. Yang pertama, yaitu adalah kompak. Kalian lihat pada negara Kamboja, jadi wilayahnya hampir berbentuk setengah lingkaran. Yang kedua, fragmented, berupa kepulauan yang terpisah. Contohnya adalah negara kita sendiri, Indonesia. Yang ketiga, elongated, memanjang. Bisa kalian lihat pada wilayah negara Vietnam. Yang keempat, protruded. Kalian bisa lihat ya, ini wilayahnya lebih kompleks. Contohnya seperti Thailand dan Myanmar. Kedudukan ASEAN dibagi menjadi dua, yaitu sebagai negara pendiri dan negara anggota. Nah, sekarang kalian bisa melihat tokoh-tokoh yang mewakili tiap-tiap negara anggota. Yang pertama, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Malaysia diwakili oleh Abdul Razak Hussain. Singapura diwakili oleh Sinan Thambi Rajaratnam.
Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Sedangkan anggota ASEAN yaitu Myanmar yang tergabung di ASEAN mulai tanggal 23 Juli 1997. Brunei Darussalam tergabung pada tanggal 8 Agustus 1984. Kamboja tergabung pada tanggal 30 April 1999. Laos tergabung 23 Juli 1997 dan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Negara-negara ASEAN bisa melakukan kerjasama dengan baik karena ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Faktor penghambatnya juga ada loh. Yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Ketiga, kebijakan protektif. Dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama itu terdiri dari bidang sosial, budaya, politik, keamanan, dan pendidikan. Nah, tugas kalian adalah pilih salah satu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ya. Kemudian, jelaskan keuntungan dan kerugiannya bagi negara kita, Indonesia. Kirim tugas kalian pada link yang sudah saya share di grup pembelajaran kalian masing-masing. Oke anak-anak, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment karena semua itu adalah gratis. Terima kasih. Semoga kalian menyimak dengan baik ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh diulang lagi loh videonya atau langsung WA ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.